Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan, kita lanjutkan perkuliahan minggu kedua untuk pengantar fisika matematik. Kemarin kita sudah belajar tentang sistem koordinat, grafik persamaan, fungsi dan grafiknya. Maka hari ini kita akan lanjutkan tentang operasi pada fungsi, ya. Kemudian beberapa fungsi khusus. Jadi operasi pada fungsi adalah melakukan operasi atau operasi matematik, ya, pada sebuah fungsi dan menentukan asal atau daerah asal fungsi yang dihasilkan. Jadi ini adalah fungsi fx, ya. Kita kerjakan pada fungsi gx, ya, maka akan ada fungsi baru yang dihasilkan, yaitu fungsi hx, gitu. Jadi fungsi fx dikerjakan pada fungsi gx dan menghasilkan fungsi baru. Kemudian juga kita akan belajar tentang beberapa fungsi khusus. Contohnya adalah fungsi trigonometri, gitu ya. Kita akan membahas tentang persamaannya hingga sifat-sifat yang dimiliki oleh fungsi tersebut, ya. Nah, karena kita berbicara tentang sebuah fungsi yang akan kita lakukan operasi fungsi pada fungsi jadi misalnya kita punya fungsi fx, gitu ya, kita operasikan pada fungsi yang lain, misalnya adalah gx, gitu. Maka dia akan memenuhi beberapa kaidah matematik, yaitu misalnya kita lakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian hingga pembagian. Contohnya adalah misalnya jika fungsi f terdefinisi pada daerah fungsi f dan g terdefinisi pada fungsi dg, maka fungsi f ditambah fungsi fg itu sama dengan fungsi fx, ya, ditambah fungsi gx, di mana fungsi x-nya itu harus terdefinisi, fungsi x-nya sendiri terdefinisi atau berada di daerah fungsi df, himpunan bagian dari fungsi df dan fungsi dg. Berikut juga fungsi pengurangan, maka fungsi f dikurangi fungsi gx itu adalah fx dikurangi gx. Begitupun syarat daerah asal dan daerah hasilnya. Kemudian kita lakukan misalnya operasi perkalian. Misalnya fungsi f dikalikan fungsi g, maka fungsi fx sama dengan fungsi fx dikalikan dengan fungsi gx. Begitu juga fungsi fx dibagi fungsi g itu sama dengan fungsi fx dibagi oleh gx. Dan ini adalah cara penulisannya. Nah, yang menarik adalah bahwa ketika proses pembagian ada sebuah aturan di mana fungsi x itu adalah himpunan bagian dari daerah definisi f atau daerah f dan daerah asal dari g. Dengan syarat lain adalah bahwa gx-nya, yang ini gx, tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau dia sama dengan 0, maka fungsinya itu bisa tak terdefinisi atau tak berhingga. Contoh misalnya kita memiliki fx sama dengan x kuadrat dan gx sama dengan akar x. Maka fungsi f ditambah g itu adalah x kuadrat fungsi fx ditambah fungsi gx. Kalau pengurangannya f dikurangi g itu adalah f kurangi g, maka ini fx dikurangi gx, x kuadrat dikurangi akar x. Kemudian kalau perkalian f kali g, maka ini adalah fx dikalikan gx. Dan begitu pula pembagian, ya, bahwa x kuadrat dibagi akar x atau sama dengan x kali akar x. Tapi dengan syarat bahwa akar x-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Maka akar x tidak boleh sama dengan 0 atau x tidak boleh sama dengan 0. Atau melihat nilai ini akar x, maka x harus lebih besar dari 0.
Ya, tidak boleh sama dengan, tapi lebih besar dari 0. Kenapa? Karena tidak boleh sama dengan. Nah, bagaimana kalau misalnya akar pangkat? Jadi kalau operasi pangkat dan akar pada sebuah fungsi selama memungkinkan, maka kita gunakan n sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka f pangkat n itu sama dengan fx pangkat n, sedangkan f pangkat minus n itu sama dengan 1 per f pangkat n. Jadi sebenarnya f pangkat minus n itu sama dengan fx ya pangkat minus n, atau 1 per pangkat f x pangkat n, gitu ya. Nah, ini. Nah, kalau f pangkat 1 per n bagaimana? Jadi tetap dia langsung fx sama dengan fx pangkat 1 per n, dengan syaratnya adalah bahwa fx nya lebih besar dari 0 untuk n nya genap gitu. Kenapa? Karena nanti itu berkaitan dengan perpangkatan ya, apakah dia real atau imajiner ya. Sedangkan untuk n sama dengan minus n nya 1 untuk pangkat f minus 1 ya, ini bukan biasanya tidak ditulis sebagai 1 per fx, tapi lambang f1 itu f minus 1 itu dipakai untuk keperluan lain, yaitu untuk fungsi inverse gitu ya. Contoh, f pangkat setengah berarti sama dengan akar fx, dan ini terdefinisi jika fx nya lebih besar atau sama dengan 0. Oke. Nah, bagaimana kalau kita menggambarkan sebuah fungsi f tambah g? Sebenarnya secara umum untuk menggambarkan f tambah fungsi f tambah g, caranya adalah kita gambar dulu fungsi f dan gambar juga fungsi g. Kemudian fungsi f dan fungsi g itu ditambahkan. Misalnya ini adalah fungsi, ini f1 misalnya ya, ini adalah g1, maka kita tambahkan hasilnya, misalnya berada di sini. Ini adalah f1, ini adalah ini f2, ini adalah g2, tambahkan hasilnya di bawah sini, dan seterusnya. Nanti kita akan melihat bahwa dia akan membentuk grafik baru yang dia adalah hasil hasilnya akan sama dengan penjumlahan antara dua fungsi tadi. Jadi ini adalah f tambah g. Ya, walaupun sebenarnya lebih mudah lagi kalau misalnya kita langsung membuat fungsi f tambah g nya menggunakan penjumlahan biasa gitu ya. Gitu. Oke. Jadi nanti yang warna hijau ini adalah f tambah g. Jadi kalau yang merah itu adalah fungsi gx, ini adalah fx gitu. Maka hijau ini adalah penambahan antara fungsi fx dengan gx. Nah, ada yang namanya fungsi komposisi. Nah, bila x dipetakan ke y, yaitu sama dengan fx gitu, oleh fungsi f, dan kemudian y dipetakan ke z ya, y dipetakan ke z ya, dimana z itu adalah fungsi dari g dengan variabel y. Nah, oleh fungsi g, maka kita peroleh fungsi z, di mana fungsi z itu adalah fungsi g yang memetakan fungsi fx. Jadi x dipetakan oleh y, kemudian y dipetakan oleh z, sehingga menghasilkan fungsi baru ya, kita sebut sebagai fungsi komposisi.
yaitu fungsi di mana f dan g yang dilambangkan dengan GOF merupakan fungsi yang memetakan x ke z. Jadi nanti secara umum bisa kita anggap bahwa x ke z gitu, dimana z-nya sama dengan g(f(x) atau GOFX, dimana fungsi g memetakan fungsi fx, fungsi g memetakan fungsi fx gitu. Ya, jadi g dulu baru f, dimana f masuk ke fungsi g, kemudian juga x masuk ke fungsi f, ke f ya. Jadi x masuk ke f, f masuk ke g. Nah, kalau daerah asal fungsinya gimana? Daerah asal fungsi komposisi gitu ya. Ya nanti kita akan lihat bahwa ketika y dipetakan oleh x dipetakan memetakan y, maka ini adalah daerah hasil untuk y. Daerah hasil y itu akan memetakan z. Jadi nanti hasilnya adalah daerah hasilnya nanti daerah definisi dari GOF itu adalah selama dia memenuhi x, memenuhi fungsi terdefinisi di daerah DF, fx juga terdefinisi di daerah G. Jadi dua ini. Jadi x harus terdefinisi di daerah sini. Nanti daerah yang dipetakan oleh x itu akan menjadi fx, dan fx juga harus dia adalah bagian dari himpunan bagian dari solusi hasil DG. Jadi kalau enggak, ya nanti akan tertolak. Contoh misalnya fx sama dengan x kuadrat dan gx sama dengan x kuadrat, maka GOF sama dengan gfx, g masukkan fungsi fx, oke. G-nya itu adalah x kuadrat, sedangkan fx adalah akar x, maka GOFX itu adalah fungsi x gitu ya. Akar x dikuadratkan, maka ini adalah x. Tapi coba kita lihat bahwa fx itu berada di daerah 0 sampai tak berhingga, maka x itu harus berada di daerah ini. Sedangkan akar x itu adalah himpunan bilangan real, maka himpunan bagian dari keduanya adalah 0 sampai tak berhingga. Jadi daerah R ini kan 0 sampai tak berhingga dan 0 sampai minus tak berhingga, sedangkan asalnya itu hanya bagian ini saja. Ya, maka dengan demikian istilahnya hanya bagian 0 sampai tak berhingga saja yang akan masuk sebagai solusi dari atau daerah asal dari himpunan komposisi fungsi komposisi tersebut ya. Nah, yang menariknya adalah komposisi dua fungsi itu tidak bersifat komutatif, artinya tidak berkebalikan. Jika f gx ya itu sama dengan f fungsi gx masuk ke dalam fungsi f, itu tidak sama dengan fungsi GOF ya. Oke ya, kita akan latihan. Coba misalnya adalah fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 3, sedangkan gx nya sama dengan 1/x, maka f plus g nya itu sama dengan ya, itu sama dengan x kuadrat tambah 3 ditambah 1/x. Kalau f minus gx nya sama dengan x kuadrat tambah 3 minus 1/x gitu. Kemudian perkalian fg x sama dengan x kuadrat tambah 3/x gitu ya, dimana hasilnya sama dengan x tambah 3/x. Kalau f kuadrat f per gx gitu ya, sama dengan x
kuadrat tambah 3 per 1 per X gitu ya. Hasilnya F per Gx sama dengan X pangkat 3 tambah 3X gitu ya. Dan seterusnya. Kalau F kuadrat berarti ya berarti X pangkat 2 tambah 3 dikuadratkan. Sedangkan akar G berarti sama dengan akar dari 1 per X atau 1 per akar X gitu ya. Dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana kalau GOF untuk persamaan ini? Maka GOF itu berarti fungsi fx dimasukkan ke dalam fungsi gx, berarti 1 per x ini diganti oleh fx menjadi akar x, sedangkan FOG itu sama dengan akar x ya, dimana x nya nanti diganti oleh gx 1 per x, hasilnya sama dengan 1 per akar x, 1 per akar x. Oke. Nah, salah satu aplikasi dari fungsi komposit adalah fungsi polinomial. Fungsi polinomial ini adalah fungsi di mana perpangkatannya biasanya umumnya tidak hanya satu. Misal, fungsi konstan yaitu fungsi di mana nilainya selalu konstan, berapapun x-nya, hasilnya selalu konstan. Itu yang disebut dengan fungsi konstan. Kemudian ada yang namanya fungsi identitas, di mana fungsi fx itu akan kembali lagi menjadi x ya. Sedangkan fungsi linear di mana fungsi fx itu menjadi fungsi yang kelipatan dari x dan gabungan komposisi dengan fungsi konstan. Jadi fungsi linear itu adalah kelipatan dari fungsi identitas, jadi M kali X, dimana ini adalah fungsi identitas, ditambah fungsi konstan, dimana ini identitas, sedangkan ini adalah fungsi konstan. Jadi gitu. Sedangkan fungsi kuadrat adalah gabungan dari fungsi konstan, fungsi linear, dan fungsi kuadratik itu ya. Nah, fungsi di atas adalah sebenarnya termasuk keluarga besar dari fungsi polinom, yaitu fungsi dengan perpangkatan yang lebih dari satu atau cukup besar, yang n-nya itu adalah himpunan dari bilangan asli bulat ya, himpunan bilangan bulat biasanya, dan kita sebut sebagai derajat polinom, di mana daerah asal fungsi polinom adalah bilangan real, di mana an juga adalah an A1, A2, A0, A1, A2, A3 sampai an itu adalah sebuah konstanta dengan syarat an itu tidak sama dengan 0 ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini adalah aplikasi dari fungsi komposit, yaitu fungsi polinom. Jadi pengembangan dari fungsi komposit ya, campuran beberapa fungsi menjadi fungsi polinom, dan kita sebut sebagai fungsi polinom dengan derajat polinomnya sebesar n ya. Bisa aja x pangkat 3, x pangkat 4 gitu ya, x pangkat 5 dan seterusnya. Selain itu juga ada namanya fungsi rasional dan fungsi aljabar. Fungsi f merupakan hasil bagi dua fungsi polinom, maka kita sebut dia sebagai fungsi rasional.
Jadi ada sebuah fungsi di mana fungsi tersebut adalah pembagian antar dua fungsi lagi, yaitu fungsi P dan fungsi Q. Ya, contoh misalnya fungsi fx, fungsi atasnya adalah px, ini fungsi bawahnya adalah x kuadrat tambah 1, maka ini kita sebut sebagai fungsi rasional. Sedangkan fungsi gx sama dengan akar x, di mana tidak ada pembagi atau pembaginya adalah bilangan asli setengah misalnya, atau 0 atau 1, maaf, bukan 0, maka kita sebut sebagai fungsi aljabar, hanya penambahan biasa saja. Jadi pengembangan aljabar menjadi komposit kemudian menjadi secara umum disebut sebagai fungsi aljabar gitu ya. Hanya penambahan dari beberapa fungsi saja. Kemudian juga ada fungsi nilai mutlak, di mana fungsi nilai mutlak itu fx sama dengan akar x, fx sama dengan mutlak x, dengan makna bahwa fx sama dengan mutlak x atau sama dengan akar dari x kuadrat, maka nilainya akan kembali lagi untuk nilai x positif. Jadi berapapun nilainya x yang berada di sini, maka dia akan menjadi nilai positifnya. Nah, dalam hal ini jika y sama dengan mutlak x, maka y memenuhi persamaan y kuadrat sama dengan x kuadrat, di mana y pasti lebih besar dari 0. Secara umum y sama dengan fx merupakan fungsi aljabar jika y memenuhi sebuah persamaan aljabar, misalnya y kuadrat sama dengan x kuadrat, atau y pangkat 3 sama dengan x pangkat 3x kuadrat tambah 5x dan sejenisnya ya. Jadi tetap dia sebenarnya fungsi aljabar, cuma makna lainnya adalah ini, untuk nilai mutlak, fungsi aljabar nilai mutlak ya. Kemudian kita lanjutkan ke fungsi trigonometri. Oke ya. Fungsi trigonometri adalah sebuah fungsi berulang yang dia ternyata tidak sama seperti fungsi aljabar ya. Jadi trigonometri itu bukan termasuk fungsi aljabar. Cara melihatnya gimana, bahwa misalnya ada sebuah titik P berputar pada lingkaran berjari-jari 1, di mana lingkarannya berpusat di 0,0. Kemudian kita catat posisi aksisnya, posisi di sumbu x, dan ordinat yaitu posisi di sumbu y sebagai fungsi t ya, sebagai fungsi misalnya sudut atau yang lainnya, tapi intinya adalah posisi sudut antara OP dengan sumbu x positif. Jadi T ini adalah sudut antara OP dan sumbu x. Nah, inilah sudutnya, kita sebut theta atau yang lainnya. Kalau di sini kita sebut T saja ya, theta. Maka hasilnya ketika dia diputarkan gitu ya, maka kita bisa melihat bahwa ada hubungan antara absis A sebagai fungsi dari jari-jari R terhadap theta ya, fungsi R terhadap theta, atau yang lainnya, misalnya B itu adalah fungsi R aksen gitu ya, terhadap fungsi theta. Nah, fungsi inilah yang kita sebut sebagai fungsi trigonometri, di mana sebuah nilai pada koordinat bergantung pada sudut. Nah, sudut itulah nanti yang akan kita cari apa hubungannya dengan besaran dari absisnya dan seterusnya. Nah, kita tahu ternyata absis itu A sebanding dengan apa ini? Emang A itu berarti R cos theta atau jari-jari ya, dimana jari-jari yang satu berarti A sama dengan cos theta, sedangkan B ini ya, ini R sin theta. Kalau R nya itu sama dengan 1,
maka ini sama dengan sinus theta ya, dimana theta ini dalam radian ya, dalam radian sebesar 2pi ya, total, dimana 2pi itu sebanding dengan 360 derajat. Nah, kemudian juga fungsi cos theta sinus theta bisa kita definisikan dalam bentuk lain. Misalnya pembagian sinus theta dibagi cos theta itu menjadi tangan theta, atau sebaliknya misalnya cos theta dibagi sinus theta itu menjadi kotangan theta. Atau yang lainnya misalnya 1 per cos theta sama dengan secant theta, atau 1 per sin theta menjadi cos secant theta, dan seterusnya. Jadi ini adalah bentuk komposit fungsi rasional lah, fungsi rasional dari fungsi trigonometri, walaupun dia sebenarnya bukan fungsi aljabar gitu ya, tapi anggaplah bisa seperti itu. Dan kemudian juga ada beberapa sifat dari fungsi lain, misalnya ini yang mungkin perlu kita hafalkan ya. Pertama, cos minus x itu sama dengan cos x. Ya, ini coba dihafalkan, dan karena ini bermanfaat buat kita untuk pelajaran selanjutnya. Kemudian sinus minus x itu sama dengan min sin x. Kenapa? Karena y sama dengan cos x itu adalah fungsi genap, sedangkan y sin x itu adalah fungsi ganjil. Ya. Kenapa fungsi genap dan fungsi ganjil? Nah, coba perhatikan di sini. Fungsi genap itu maksudnya adalah jika kita cerminkan terhadap sumbu y di mana x sama dengan 0, maka ini akan saling ketika kita jumlahkan dia akan saling bertambah, sedangkan bagian ini, bagian yang sinus itu akan saling mengurangi gitu ya. Nah, kalau yang cos fungsi genap berarti dia akan saling menambahkan, hanya fungsi-fungsi genap, sedangkan y sinus x akan saling meniadakan pada fungsi-fungsi ganjil, fungsi-fungsi genap, sehingga disebut fungsi ganjil. Hanya bernilai pada nilai-nilai yang genap, misalnya 2pi, 3, 4pi dan seterusnya. Sedangkan fungsi ganjil pada x yang kelipatan ganjil dari radiannya. Kemudian juga ada aturan di mana ini adalah turunan dari lingkaran, di mana a kuadrat tambah b kuadrat harusnya sama dengan r kuadrat. A nya sama dengan sinus kuadrat, cos kuadrat, a kuadrat sama dengan cos kuadrat, b kuadrat itu sama dengan sinus kuadrat, maka r kuadratnya harusnya adalah 1 kuadrat, yaitu nilainya. Jadi kalau kita mendapati cos kuadrat tambah sinus kuadrat itu nilainya 1, dengan syarat radiannya sama. Kalau radiannya beda nanti kita uraikan dulu. Turunan dari sini itu sama, ini pun sama, turunan dari lingkaran. Kemudian ini adalah aturan ABC atau aturan penambahan sudut ya. Aturan trigonometri, misalnya cos A tambah B itu sama dengan cos A kali cos B minus sin A kali sin B. Kemudian sinus A tambah B, sinus A tambah B itu sama dengan sin A cos B, cos A sin B ya, dan seterusnya. Nah, kemudian juga ada aturan ini sebenarnya aturan dari turunan dari sini. Bagaimana kalau A dan B nya sama, misalnya adalah X, maka cos menjadi cos 2X menjadi cos kuadrat X minus sin kuadrat X. Coba kita perhatikan bahwa cos kuadrat X bisa dilihat dari sini, ini menjadi, atau sin kuadrat X sama dengan 1 minus cos kuadrat X, maka penjumlahannya jadi 2 cos kuadrat X minus 1 sama dengan 1 minus 2 sin kuadrat X, sama dengan ini juga kalau sinus 2X maka menjadi 2 cos X sin X, dan seterusnya.
Oke, silahkan tentukan daerah hasil rasional berikut ya. Termasuk juga ini sebagai bukti, kumpulkan sebagai bukti kehadiran perkuliahan ini. Oke, sekian kuliah kita hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.